Masalah gizi di Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat besar, terutama pada ibu hamil dan juga anak-anak. Sekitar 25% anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga menyebabkan stunting dan juga gangguan perkembangan. Untuk mengatasi ini, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi anak sekolah dan kelompok rentan, dengan harapan meningkatkan gizi, menurunkan angka stunting, serta mendukung pendidikan dan ekonomi lokal. Namun, implementasi program ini belum maksimal karena adanya tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi yang tidak merata, dan juga menu yang belum sesuai dengan standar gizi yang masih menjadi kendala, serta mekanisme pengawasan yang perlu diperkuat. Maka dari itu, kelompok kami menganalisis program ini menggunakan teori implementasi Merrill S. Grindle dan evaluasi William N. Dunn, dengan fokus pada proses pelaksanaan kesesuaian kebijakan dan efektivitas program MBG. Adapun poin yang akan kami bahas yaitu bagaimana proses berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bagaimana kesesuaian implementasi program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan teori implementasi Grindle, serta bagaimana evaluasi program Makan Bergizi Gratis berdasarkan teori William N. Dunn. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari Grindle dan William N. Dunn. Teori implementasi dari Grindle menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Dari isi kebijakan, faktor-faktor seperti kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, jangkauan perubahan, kedudukan, pengambilan keputusan, kapasitas pelaksana, dan ketersediaan sumber daya akan menentukan mudah atau sulitnya suatu kebijakan tersebut. Sementara itu, dari sisi konteks implementasi, keberhasilan sangat ditentukan oleh dinamika kekuasaan dan strategi para aktor, kerangka lembaga dan pelaksana serta tingkat kepatuhan dan respon para pelaksana kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bukan hanya soal substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial politik dan kapasitas pelaksana di lapangan. Sedangkan teori evaluasi menurut William N. Dunn mencangkup 6 kriteria evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana proses berjalannya program MBG atau Makan Bergizi Gratis, yang dimana program MBG ini melibatkan kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Badan Nasional Bergizi atau BNB. Selanjutnya program MBG ini melalui tahap skema yang pertama, yaitu pembangunan dapur pusat, pembangunan dapur di sekolah dengan jumlah minimal 2.000, kemudian skema terakhir yaitu layanan daerah terpencil dengan pengiriman makanan. Kemudian program MBG ini mencakup anggaran sebesar 71 triliun sesuai dengan RUU APBN 2025. Oke, selanjutnya yaitu analisis program Makan Bergizi Gratis menggunakan teori Grindle, di mana isi kebijakannya yang pertama yaitu kepentingan yang dipengaruhi. Kebijakan Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, di mana kebijakan ini dilandasi dengan kondisi anak-anak Indonesia yang masih dihadapkan dengan permasalahan stunting dan malnutrisi. Untuk itu program ini kemudian dibuat dan direncanakan untuk memperbaiki gizi pada anak. Isi kebijakan yang kedua yaitu tipe manfaat. Inisiatif program Makan Bergizi Gratis ini berfokus pada penyediaan makanan bergizi tanpa biaya untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Program ini juga tidak hanya untuk mengurangi angka stunting dan
malnutrisi, tetapi juga sebagai investasi untuk memperkuat ketahanan nasional melalui generasi yang sehat dan produktif. Selanjutnya, ada derajat perubahan yang diharapkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bertujuan untuk mencapai perubahan signifikan dalam status gizi dan kesehatan masyarakat. Derajat perubahan yang diharapkan meliputi yang pertama, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang kedua, perbaikan status gizi anak dan ibu, yang ketiga, dukungan terhadap kualitas pendidikan, yang keempat, perubahan perilaku makan dan kesadaran gizi, yang kelima, pemerataan akses pangan bergizi, dan yang keenam, dampak ekonomi dan sosial. Selanjutnya, letak pengambilan keputusan. Dalam implementasi kebijakan makan bergizi gratis, melibatkan yang pertama ada pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga pelaksana lapangan, dan yang keempat koordinasi lintas sektor. Pengambilan keputusan dalam program MBG bersifat multilevel dan melibatkan berbagai pihak. Berikutnya ada pelaksanaan program. Dalam hal ini, pelaksanaan program MBG melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik agar tujuan peningkatan gizi masyarakat khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan dapat tercapai secara optimal. Adapun agenda yang termasuk ke dalam pelaksanaan program, yang pertama persiapan dan perencanaan, yang kedua pengadaan dan penyediaan bahan makanan, yang ketiga pengelolaan dan penyajian makanan, yang keempat distribusi dan pemberian makanan, yang kelima evaluasi dan pelaporan, dan yang keenam dukungan dan partisipasi masyarakat. Adapun sumber daya, dalam hal ini implementasi program MBG sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Hal ini meliputi anggaran besar dan pendanaan, kemitraan dengan penyedia lokal, sistem pengawasan dan monitoring, serta sarana teknologi dan data. Selanjutnya, konteks kebijakan. Konteks kebijakan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor. Konteks kebijakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor. Kekuasaan, pemerintah pusat menegakkan kekuasaan utama dalam menegakkan kebijakan makan bergizi gratis, termasuk alokasi anggaran dan standar gizi melalui Badan Gizi Nasional. Selanjutnya, kepentingan aktor. Berbagai aktor terlibat dalam makan bergizi gratis, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sekolah, hingga masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya, strategi aktor. Aktor-aktor menggunakan strategi untuk mengamankan kepentingan mereka, yaitu pemerintah pusat mengupayakan pengalokasian anggaran dan regulasi yang mendukung. Konteks kebijakan yang selanjutnya yaitu karakteristik lembaga dan rezim. Struktur lembaga yang terintegrasi ditandai dengan Badan Gizi Nasional bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan yang terkoordinasi dan sesuai standar. Rezim pemerintahan yang mendukung hal ini tercermin dari alokasi dana yang disediakan sebesar 71 triliun dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program. Kemudian konteks kebijakan yang terakhir yaitu kepatuhan dan daya tanggap. Pelaksana program termasuk pemerintah, pihak sekolah maupun penyedia makanan harus mematuhi regulasi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BGN. Pemerintah juga telah menyediakan kanal aduan publik terintegrasi resmi untuk program makan bergizi gratis melalui aplikasi SP4L Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rekomendasi dan Reformasi Birokrasi yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menampung keluhan masyarakat terkait pelaksanaan, pelayanan, dan kualitas makanan. Baik, materi berikutnya ialah evaluasi program makan bergizi gratis berdasarkan teori William Dunn. Yang pertama ada efektivitas. Program makan bergizi gratis MBG ini dirancangkan pemerintah bertujuan mulia, yaitu meningkatkan status gizi anak sekolah dan balita di Indonesia. Namun realitanya program ini menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuannya. Menurut evaluasinya menunjukkan ketidakseimbangan komposisi nutrisi dalam menu yang disajikan. Hanya sebagian kecil menu yang memenuhi standar angka kecukupan gizi, sementara banyak menu yang berlebih protein dan mengandung gula berlebih, sehingga berdampak negatif pada kesehatan bayi dan anak yang disasar. Berikutnya dari sisi efisiensi. Program ini juga menghadapi tantangan besar. Anggaran yang dialokasikan mencapai 71 triliun pada tahun 2025. Realisasinya sangat rendah.
hingga pada 2025 baru sebagian kecil angka yang terserap dan jumlah penerima manfaat jauh dari angka yang telah ditargetkan. Selain itu, persiapan sarana dan prasarana seperti dapur umum, tempat penyimpanan, dan area trans makanan dibutuhkan anggaran yang tinggi dan signifikan, sangat jauh beda dengan apa yang sudah terjadi. Berikutnya ada cakupan program yang terlalu luas justru menghamburkan fokus dan dari kelompok prioritas seperti anak-anak di daerah dengan angka stunting tinggi dan kurangnya regulasi yang kuat dan standar operasional produk yang seragam menyebabkan kualitas makanan bervariasi antar daerah. Bahkan ada laporan dari kasus keracunan makanan akibat program ini. Perbandingan dengan program-program stunting menunjukkan kelemahan MBG dalam hal payung hukum dan indikator kinerja yang terbatas sehingga tidak cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat terutama di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas. Akan melanjutkan penjelasan mengenai teori evaluasi oleh William Dunn dalam program makan bergizi gratis. Saya akan menjelaskan bagian pemerataan. Program makan bergizi gratis belum menjangkau seluruh anak secara merata. Pada Februari 2025, program ini baru menyasar sekitar 77.000 anak, terutama di wilayah perkotaan. Sementara itu, di wilayah tertinggal seperti Papua dan NTT justru minim akses, padahal preferensi gizi buruk tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian responsivitas. Respon terhadap keluhan masih lemah, seperti keterlambatan dalam pengiriman makanan dan menu makanan yang tidak sesuai. Selain itu, penyesuaian menu makanan dengan budaya lokal juga kurang diperhatikan. Namun, pemerintah telah membuat kanal aduan melalui website Badan Gizi Nasional Indonesia. Namun, penanganan keluhan ini belum optimal dan belum ada sistem umpan balik atau real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian ketepatan. Tujuan MBG untuk meningkatkan gizi anak sudah sangat strategis. Namun, opini bahwa semua anak butuh bantuan makan gratis kurang tepat di wilayah yang memiliki akses pangan memadai. Program ini juga berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan lain, misalnya seperti bantuan pangan non-tunai, sehingga berpotensi ketidaktepatan sasaran. Selanjutnya, dalam aspek regulasi masih lemah, karena hanya diatur oleh Perpres dan Juknis. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur sehingga membuat implementasi program ini belum berjalan dengan konsisten. Baik, adapun kesimpulannya, program makan gizi gratis merupakan inisiatif kebijakan publik untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan kelompok rentan di Indonesia. Secara konsep, program ini layak untuk mendapatkan apresiasi karena mengedepankan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang gizi dan kesehatan. Namun hasil analisis pelaksanaan program berdasarkan pendekatan teori William dan Grindel yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa program MBG ini belum berjalan secara optimal. Maka dari itu, agar program MBG dapat mencapai tujuan secara optimal, kami menyarankan beberapa perbaikan. Yang pertama, memprioritaskan peningkatan kualitas makanan dengan memastikan menu bergizi seimbang. Kedua, ada dari sisi efisiensi perlu adanya pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi agar tepat waktu dan merata. Ketiga, ada regulasi teknis yang perlu diperjelas, yaitu mencakup mencakup penetapan standar kesehatan, keamanan pangan, dan mekanisme distribusi yang merata. Keempat, ada peran pemerintah daerah yang harus diperkuat dalam perencanaan dan pelaksanaan agar lebih sesuai dengan karakteristik lokal. Kelima, ada meningkatkan responsivitas dengan menyediakan sistem aduan yang fungsional. Terakhir, ada koordinasi antar lembaga yang perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan sinergi dalam penggunaan anggaran. Itu pun beberapa saran yang kami berikan. Kami berharap
program MBG dapat bermanfaat secara maksimal dan berkelanjutan.